Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin presentasikan presentasi saya untuk mata kuliah Sistem Pengaturan Linier yang diajarkan oleh dosen Ibu Rika Wardani. Pertama, kita mulai dulu ya. Nama judul presentasi saya adalah Kendali Sistem. Pertama saya present dulu, bentar. Ya, jadi ini judul presentasi saya, Kendali Sistem Suspensi Bus. Yang pertama, nama saya Dava Madikardian dari kelas IKI 4, NIM 1903431022 dan absen 6. Baik, kita akan mulai dari pertama latar belakangnya. Jadi latar belakang saya itu terjadi dari berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi itu menuntut peneliti untuk terus melakukan penelitian dan pengembangan. Nah, salah satu contoh teknologi yang berkembang akan diteliti menjadi sistem suspensi kendaraan seperti pada bus. Nah, bus ini yaitu kan merupakan alat transportasi yang sangat menunjang bagi kehidupan manusia. Jadi dalam berkendara dimanapun bakal terdapat sistem suspensi untuk memberikan kenyamanan dalam berkendara. Karena di dalam kendaraan itu ketidakkerataan permukaan jalan itu pasti selalu ada. Jadi sistem suspensi inilah yang akan diteliti pengendaliannya. Sistem suspensi yang baik tuh harus dapat meminimalkan defleksi dan percepatan gerak vertikal dari badan kendaraan, di mana akan membuat kendaraan lebih nyaman. Dan itu juga bisa membuat agar ban dapat melekat pada permukaan jalan dengan baik, dan defleksi pegas diusahakan semakin kecil sehingga lebih aman. Jadi faktor kenyamanan dan keamanan ini menjadi indikator bahwa sistem suspensi dikatakan baik. Sekarang kita lanjut ke tujuannya. Jadi tujuannya apa sih untuk memakai sistem suspensi? Jadi sistem suspensi dalam kendaraan yaitu satu, menahan berat kendaraan. Kedua, sebagai bantalan terhadap kondisi jalan tidak rata dan berlubang. Ketiga, menjaga agar semua ban tetap menempel di jalan pada semua kondisi jalan. Dan keempat itu juga menjaga sistem kemudi tetap terkendali saat direm. Nah, baik, sekarang sebelum saya mulai presentasikan, saya ingin lanjut ke tinjauan pustaka dulu, di mana ada banyak yang harus kita tinjaukan. Seperti pertama, sistem suspensi yang biasanya terletak di antara poros-poros pergerakan roda dan badan kendaraan. Habis itu adanya juga sistem suspensi pada kendaraan membuat guncangan naik turun pada kendaraan akan dibatasi atau diredam dan ban mobil tidak terlalu lama kehilangan kontak dengan jalan. Nah, nanti sistem suspensi itu terbagi dua bagian, sistem suspensi pasif dan juga aktif. Nah, kalau pasif itu memiliki konstanta peredaman atau tetap, sehingga memiliki tingkat kenyamanan dan keamanan yang tidak dapat dinamis. Nah, dan kalau misalnya sistem suspensi aktif itu merupakan tipe suspensi yang memiliki proses pengendalian. Jadi aktif itu menggunakan komponen aktif yang dimana kita dapat mengubah karakteristik sesuai dengan permukaan jalan. Habis itu adanya perubahan massa kendaraan juga akibat penumpang maupun bahan bakar. Dua, itu adalah representasi state base atau keadaan ruangan. Jadi itu mewakili kerja dari sistem. State base itu menganalisis sistem pengendalian optimal. Nah, persamaan dasar bisa dilihat seperti di sini. Kita bisa lihat dari persamaan dasar dari presentasi ruang keadaan, di mana AT menarik matriks keadaan, BT masukkan, dan DT transmisi langsung. Ini adalah diagram bloknya yang telah terbuat, di mana diagram blok dari ruang keadaan sumber yang dipresentasikan desa 2.1 dan 2.2. Dua penelitian adalah kendalian sistem, di mana kita memerlukan matriksnya seperti biasa, dan keteramatan sistem. Suatu sistem berkeadaan tak amat terhati jika sistem dari suatu kondisi awal X, T, 0 dapat ditentukan oleh pengamatan YT sampai pada waktu terhingga. Matriks keteramatan ada C, CA, CA pangkat 2, dan CA pangkat 3. Agar sistem teramati, matriks harus kriteria tersebut seperti di sini. Kelima, ada respon dinamis keluaran sistem. Dalam sistem kendali, dominasi pembicaraan yang menjadi pokok perhatian adalah
kestabilan dan kemampuan sistem meredam gangguan. Waktu tunda, waktu naik, dan juga waktu kendaraan tuna, maksimum overshot, waktu puncak, dan juga keadaan lunak. Ini kan di atas bisa digambar di sini, di mana jika Anda bisa lihat itu adalah dari mana semua variabelnya terkoneksi. Sekarang kita akan lanjut ke metodologi dari makalah yang saya telah buat. Pertama itu adalah menentukan model dan parameter sistem yang telah dikendalikan. Jadi dalam praktek ini, dalam contoh aplikasi ini, kita melihat itu digunakan sistem suatu suspensi aktif. Saya bilang tadi aktif di dalam komponen yang diperlukan agar mengendalikan kendaraan. Kendaraan seperempat di mana model matematika dan parameter digunakan seperti berikut. Jadi dalam masa satunya, hasil ini adalah konstanta, ini masa 2. Dan ini adalah model matematika seperempat kendaraan. Jika bisa dilihat ya. X1, X2, variabel-variabelnya. Dari model di atas itu ditentukan parameter tersebut. Ini adalah masa badan kendaraan dari M1, masa suspensi, konstanta pegas antara ban dan jalan. Dan juga sisa-sisanya yang bisa dilihat seperti gaya dan pengendali desain. Dan kita tulis posisi badan kendaraan. Kita bisa lihat di X1 di sini, ini adalah badan kendaraan. Habis itu X2 posisi roda. Jadi kalau bisa di image, M1 adalah kendaraan dan M2 adalah roda. Baik, karena jarak X1W itu sulit diukur dan perubahan bentuk dari ban X2W diabaikan, maka digunakan akan jarak X1 sampai X2 sebagai pengganti X1 ke W dan dijadikan sebagai output dalam masalah ini. Dalam permodelan ini, W adalah gangguan jalan. Ketika roda kendaraan keluar dari sebuah lubang, di jalan disimulasikan dengan step input, berupa jalan gundukan yang disimulasikan dengan sinyal sinusoidal, dan berupa jalan makadam yang disimulasikan dengan sinyal random. Dua, itu adalah mencari model matematika sistem. Nah, sistem suspensi aktif seperempat kendaraan adalah sistem dengan asumsi setiap suspensi pada keempat roda kendaraan simetris. Dengan menggunakan model dan parameter pada tabel 1, akan dianalisis dinamika sistem. Dari hukum Newton terdapat persamaan dinamis sebagai berikut. Yang pertama, persamaan gaya yang bekerja pada kendaraan sigma F sama dengan M1, di mana A dari 3.1 B X1 min X2 konstanta 1 dikali X1 min X2 tambah U dan akan menjadikan hasilnya persamaan gaya pada suspensi sigma F 9 M2 dikali A 3.3 B1 X1 X2 saksa 1 X1 kurang E2 X2 ditambah B2 W dikurang X2 dan plus K2 dikali W min X2 dikurang U dan akan menjadikan hasil ya. State variable digunakan X1 dari sistem X1, X1, Y1 dan Y2. Variable state space seperti berikut, kita bisa melihat bahwa pada matriksnya. Dan ketiga adalah menguji keandalian sistem. 2.3 didapat persamaan matriks keterkendalian sebagai berikut. CO sama dengan B, AB, A pangkat 2B, dan A pangkat 3B. Nah, dan ini adalah kode program pencarian nilai rank matriks kendaraan dalam program MATLAB yang bisa dibuat, dan ini adalah contohnya. Dari semua ini, dan karena nilai rank matriks keterkendalian CO adalah 4 atau tidak kurang dari order sistem, maka sistem suspensi ini adalah sistem terkendali. Adalah menguji keteramatan sistem. Berdasarkan persamaan 2.4 didapat persamaan matriks keteramatan sebagai berikut. Kalau kita lihat ini adalah matriksnya C, CA, CA pangkat 2, CA pangkat 3 yang saya bilang tadi, dan kode program pencarian nilai rank matriks keteramatan dengan program MATLAB. Ini adalah program MATLAB-nya yang ini untuk keteramatan, yang dimana tadi untuk keterkendalian, observability, dan yang tadi controllability. Nah, nilai rank matriks kesamaan adalah 4 atau sama dengan order system, maka dapat disimpulkan sistem teramati. 3.5 yaitu menentukan nilai matriks umpan balik K untuk metode kendali LQR. Jadi untuk menggunakan ini kita akan memakai LQR adalah metode kendali LQR. Dalam kendalian itu dibalik matriks Q
atau matriks dengan ordo n kali n, dan matriks R adalah matriks dengan ordo 1 kali 1. Inilah pencarian nilai matriks umpan balik K dengan tuning matriks Q dan R. Kita bisa lihat penentuan matriksnya Q dan R seperti apa jika dituning dengan MATLAB. Di sini akhirnya kita memodelkan sistem dan pengendaliannya ke dalam suatu model Simulink. Nah, di sini adalah diagram blok yang saya telah buat untuk di program MATLAB-nya bekerja berdasarkan diagram blok ini. Diagram sistem kendali itu dari loop tertutup, dari sistem suspensi aktif seperempat kendaraan. Ini adalah F-nya, ini K, dan pengendali dari LQR. Dan ini semua adalah untuk kendali loop tertutup dari sistem suspensi aktif. Model kerja dalam pengendaliannya itu dalam model Simulink itu didesain dengan dua macam plan. Itu adalah plan sistem suspensi dari desain dinamis dan juga sistem suspensi yang dari persamaan state base. Jadi ini adalah plan dari persamaan dinamis dengan gangguan step, di mana gambar 5 dan gambar 6 itu adalah menunjukkan model keseluruhan sistem dengan plan dari persamaan dinamis dengan gangguan step. Kita sekarang sudah lanjut ke hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan itu dari nilai matriks K dan akar sistem. Metode kendali dengan LQR itu bertujuan dengan nilai matriks umpan balik K optimal yang mampu meminimumkan indeks informasi J. Pertanyaan ini dilakukan dengan cara memasukkan persamaan aljabar Riccati teredukasi dari A pangkat TP plus P A min PBR pangkat min 1 kali B pangkat T plus dikali P plus Q sama 0. Variable Q dan R itu secara trial dan error dengan syarat seperti itu dan yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, jadi dari pembahasan ini kita bisa lihat ini banyak faktor yang nilai vektor kendali K ini juga untuk perhitungan melalui MATLAB. Dan dimana kita bisa lihat hasil matriksnya adalah ini getaran menggunakan matriks Q sehingga menghasilkan matriks K dari nilai akar sistem dan pengendali menjadi seperti ini. Itu respon dinamis keluaran sistem. Ini adalah respon sistem untuk keadaan pengendali terbaik, di mana kita bisa lihat di Simulink MATLAB dengan 0,1 dengan mesin tinggi step tidak melebihi 10 cm agar bodi bus yang rendah terhadap tanah tidak mengenai langsung gangguan jalan. Dan desain kendali yang diinginkan adalah keluaran yang memiliki sistem respon overshoot kurang dari 5%, galat keadaan tunas tidak lebih dari 5%. Dan respon sistem diambil dari kondisi step 10 detik pertama. Dari gambar 7 ini, Anda bisa lihat di sini, ini respon loop tertutup terhadap gangguan step. Dari gambar 7 dapat diamati dengan keadaan pengendali LQR-nya. Ini memiliki keluaran waktu tunda 0,347 detik, nilai waktu naik 0,694 detik, waktu keadaan tunak dengan 1,302 detik, maksimum overshoot 0,119%, dan waktu puncak adalah 6,225 detik. Tingkat keadaan tunak 0%. Setelah dilakukan simulasi dan pengujian, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Kendali menggunakan linear quadratic regulator dengan Simulink MATLAB dapat dirancang melalui model matematika dari persamaan dinamis sistem dan persamaan state space. Yang kedua, ditemukan parameter kendali sistem dengan kerja pengendali LQR yang terbaik bekerja pada nilai matriks. Q bisa dilihat adalah ini nilai matriksnya dan R sama dengan 0,01. Hasil simulasi bekerja menggunakan pengendali LQR pada sistem dapat bekerja dengan baik dan andal, didukung respon keluaran yang relatif cepat dan galat keadaan tunak 0. Pengendali mampu mengendalikan sistem saat terjadi penambahan massa kendaraan dari kendaraan muatan kosong menjadi keadaan penuh dan menghasilkan respon keluaran sistem menjadi lebih dari 0, cepat dan galat keadaan tunak dan juga tetap 0. Dan yang kelima, apabila diberikan gangguan berupa jalan gundukan dan jalan makadam, sistem suspensi masih dapat bekerja dengan baik. Dan itulah sekian dari makalah sistem pengaturan linear saya. Daftar pustaka sudah bisa dilihat. Dan
Ya, sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.